Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas materi kita masih di bab program linear. Di video kali ini kita akan masuk ke materi inti ya. Setelah sebelumnya kalian sudah kemarin belajar materi-materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke materi inti ini. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, cara menentukan himpunan penyelesaiannya, begitu juga dengan cara menggambar grafiknya. Kemudian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Oke, kita langsung sekarang masuk ke inti materi program linear. Perlu kalian ketahui bahwa materi program linear adalah satu-satunya materi di matematika yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, jadi ini tentang permasalahannya tentang permasalahan sehari-hari. Adapun bentuk soal-soalnya juga berbentuk soal-soal cerita. Ya, jadi di sini Pak Guru sudah membuat suatu algoritma atau suatu langkah-langkah untuk menerjemahkan bentuk soal-soal cerita ke dalam bentuk matematika. Nah, algoritma ini itu harus urut ya, tidak boleh loncat. Makanya silahkan kalian pahami, kalian hafalkan. Oke, jadi langkah-langkah nanti dalam menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, kita akan menentukan dan memisalkan sebuah variabel. Ya, variabel adalah pengganti nilai kalau dalam matematika. Yang akan kita gunakan yang umum misalkan X dan Y atau A dan B atau P dan Q ya. Karena di sini kita batasi variabelnya hanya 2. Ya. Setelah menentukan variabel, kita membuat tabel. Nah, ini yang sangat penting ya. Kemudian langkah ketiga, kita membuat model matematika dari tabel tersebut. Di sini ada 2 yang akan kita buat. Yang pertama adalah fungsi kendala. Fungsi kendala adalah fungsi dasar, fungsi penyebab gitu ya. Kemudian ada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang keempat, baru kita menentukan daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita pahami sebelumnya. Yang kelima, kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dengan cara uji titik pojok atau garis selidik, tergantung soal ya. Kemudian nomor 6, membuat kesimpulan. Tetapi untuk kalian lebih pahami bahwa di video ini kita hanya akan membahas langkah 1 sampai 3 ya. Supaya runtut ya, langkah 1 sampai 3. Adapun 4, 5, 6 akan kita pelajari di video berikutnya. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik dan diingat langkah 1, 2, 3. Oke, kita ke contoh soal. Ya, ini ada sebuah soal cerita. Sebuah lahan parkir mempunyai luas 800 meter persegi dan mampu menampung 96 mobil dan motor. Luas lahan untuk parkir setiap motor adalah 2 meter persegi dan luas lahan parkir untuk setiap mobil adalah 6 meter persegi. Tentukan model matematika dari masalah tersebut. Oke, kita kerjakan persoalannya. Langkah pertama yaitu kita memisalkan variabel. Dijawab langkah pertama, kita memisalkan variabel.
variabelnya kita buat variabel X dan variabel Y. Nah, kalian harus hati-hati di sini. Jadi variabel ini apa yang akan kita misalkan X dan apa yang akan kita misalkan Y. Kalau di langkah pertama ini kalian salah dalam memisalkan variabel, maka langkah selanjutnya pasti salah. Ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya yaitu kalian melihat kira-kira di soal cerita ini apa yang menjadi tokoh utama ya, atau apa yang menjadi tujuan. Yaitu di sini adalah mobil dan motor. Ya, jadi kita tentukan X-nya adalah mobil dan motor. Tetapi variabel itu adalah pengganti nilai yang mempunyai kuantiti atau mempunyai bobot. Jadi kalau kalian tulis di sini X-nya adalah mobil, Y-nya adalah motor, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Harus mempunyai kuantitas. Jadi X-nya kita misalkan adalah banyaknya mobil. Y-nya adalah banyaknya motor ya. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, ini membuat tabel. Ini yang terpenting. Oke, tabel itu kan terdiri dari baris dan kolom. Ya, untuk baris pertama atau baris judul ya yang di atas ini itu adalah variabelnya ya. Jadi kita tulis di sini mobil, motor. Oke, seperti ini kita buat tabel saja. Tabel sederhana saja ya. Oke, kemudian baris-barisnya yang di sini, yang ke bawah sini itu kita tentukan di sini di soal cerita ini apa yang diketahui, apa saja yang diketahui. Yang pertama di sini mempunyai luasnya adalah 800. Berarti di sini kita membicarakan tentang luas. Maka itu saja di sini luas. Kemudian di sini juga ada mampu menampung 96 mobil. Ya, 96 mobil, maka di situ yang dibicarakan adalah daya tampung. Kita tulis di sini daya tampung. Oke, nah ada satu lagi di sini kolom yang harus kita tambahkan, yaitu bisa berupa luasnya atau total atau jumlah. Oke, sekarang kita isikan ya. Kita mengisikannya di sini. Untuk mobil memerlukan lahan luasnya berapa? Di sini diketahui untuk 1 kali parkir mobil itu adalah 6 meter persegi. Jadi kita tulis di sini 6 meter persegi. Untuk motor yaitu 2 meter persegi. Sedangkan luas lahannya yang dimiliki oleh tempat parkir tersebut adalah 800 meter persegi. Kemudian daya tampung. Daya tampungnya yang diketahui di soal hanya 96 mobil dan motor. Jadi daya tampungnya ini 96 mobil dan motor. Kita tidak tahu berapa banyak mobil dan berapa banyak motornya. Maka kita di sini isi minimalnya saja. Minimalnya 1 mobil dan 1 motor. Nah, seperti inilah bentuk tabel sederhana yang kita buat ya. Jadi diperhatikan, luas itu karena satuannya meter persegi, maka di sini ya harus meter persegi semua. Oke. Setelah membuat tabel, baru kita membuat model matematikanya.
Nah, model matematika tadi itu ada fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, karena ini hanya 2 baris, ya, kalian nanti bisa jadi tidak ada fungsi tujuan. Di sini hanya disuruh menentukan model matematikanya dari permasalahan luas dan daya tampung, ya. Maka di sini tidak ada fungsi tujuannya, ya, tidak ada fungsi objektifnya. Kenapa bisa tahu? Nanti seiring dengan kalian sering latihan soal, kalian akan lebih tahu, ya. Maka di sini hanya ada fungsi kendalanya saja. Fungsi kendalanya seperti apa? Yang pertama ini kita tuliskan di sini 6 mobil. Mobil itu tadi variabelnya X, berarti 6X ditambah motornya 2Y. Nah, luas lahan parkirnya 800 meter persegi. Ini kan sudah segini, ya, tidak lebih, ya. Tidak mungkin lebih dari 800. Maka kita tuliskan di sini luas lahannya bisa kurang dari atau sama dengan 800 meter persegi, ya. Yang penting tidak boleh lebih. Begitu juga dengan daya tampung. Daya tampungnya 1 mobil berarti 1X, kita tulis di sini X plus Y. Daya tampungnya 96, boleh kurang tapi tidak boleh lebih, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 96. Nah, sampai sini ini juga belum lengkap, ya, model matematikanya. Harus ditambahkan suatu batas, ya, di mana X dan Y-nya itu tidak boleh bernilai negatif, ya. Tidak mungkin banyaknya mobil negatif dan banyaknya motor negatif. Maka kita tuliskan di sini, tambahkan X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini model matematika yang kita dapatkan dari soal yang pertama. Ini adalah langkah 1, 2, dan 3. Kemudian, contoh soal selanjutnya. Seorang reseller pakaian mempunyai modal tidak lebih dari 750.000 untuk membeli celana dan baju. Reseller tersebut membeli celana dan baju dari produsen tidak lebih dari 25 baju dan celana. Jika harga satu celana 60.000 dan satu baju 45.000, sedangkan reseller tersebut menghendaki keuntungan sebesar 3.000 per satu celana dan 2.000 per satu baju, buatlah model matematika. Nah, kalau kalian perhatikan di sini agak beda dengan soal yang pertama karena di sini ada fungsi tujuannya. Ya, nanti kita ada fungsi tujuannya apa? Ciri-cirinya di sini dia sudah membicarakan tentang keuntungan. Jadi cirinya ada fungsi tujuan itu membicarakan tentang keuntungan atau laba gitu, ya. Itu berarti mengarah ke fungsi tujuan. Oke, kita kerjakan. Coba nomor 1 adalah memisalkan variabel. Variabelnya di sini apa? X-nya siapa? Y-nya siapa? Dia di sini ingin membeli celana dan baju, ya. Berarti X-nya adalah banyaknya celana. Y-nya banyaknya baju. Oke, yang kedua, membuat tabel. Oke, seperti tadi, untuk baris pertama itu adalah variabelnya, yaitu celana dan baju. Kita buat tabel sederhana seperti ini. Jangan lupa kolom yang ketiga kita tambahkan di sini mungkin ada bisa di sana ada modal, ada jumlah, ya. Oke. Sedangkan untuk hal-hal yang diketahui di soal itu di sana ada harga, ya. Ada harga. Ada pula daya tampung atau kapasitas ini. Dan ada keuntungan. Ada keuntungan. Kita sekarang isikan. Harga celananya dia membeli sebesar 60.000. Harga satu baju di sini ada 45.000.
Padahal dia hanya punya modal sebesar 750.000. Oke ya. Kemudian daya tampung ini apa? Daya tampung ini adalah kemampuan reseller tersebut untuk membeli sejumlah baju dan celana, yaitu 25. Jadi daya tampungnya maksimal di sini kita tuliskan 25 untuk baju dan celana. Nah, di sini tidak diketahui, maka kita tuliskan minimalnya, ya, minimalnya 1 celana dan 1 baju. Kemudian keuntungan dari 1 celana itu adalah 3.000 dan baju adalah 2.000. Nah, keuntungan ini yang akan kita jadikan sebagai fungsi objektif, biasanya disimbolkan dengan atau dituliskan dengan F, X, Y. Atau ada yang kalau di LKS ada juga Z gitu. Oke, yang ketiga tinggal kita buat model matematikanya. Yang pertama ada fungsi kendalanya. Ya, ini kita bisa coret ini ya supaya menyederhanakan ini. Nolnya 3 kita coret. Maka menjadi 60 celana, berarti 60X ditambah 45Y. Nah, dia modalnya 750, tidak lebih ya. Berarti boleh kurang atau sama dengan dari 750. Begitu juga yang ini, 1 celana berarti X ditambah Y. Dia kurang dari sama dengan 25. Sama, daya tampungnya hanya 25, boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian kita batasi celananya harus positif, tidak boleh negatif. Begitu pula dengan bajunya. Oke, ini fungsi kendala. Di sini juga diketahui ada fungsi objektifnya, yaitu F, X, Y sama dengan keuntungan ini. Fungsi objektif itu fungsi tujuan, nanti arahnya ke keuntungan. Untuk celana adalah 3.000. Ya, berarti 3.000. Celana itu X ditambah baju itu 2.000. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah penyelesaian dari model matematika dari soal cerita yang tadi ya. Kita masih menggunakan algoritma 1 2 3. Ya, silahkan kalian pahami, kemudian kalian kerjakan soal yang di LKS. Di situ ada beberapa soal tentang yang seperti ini. Ya, silahkan kalian coba-coba. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.